Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita melaksanakan kegiatan kerohanian pada hari Jumat, yang Jumat ini merupakan Jumat Januari ya. Jumat yang kedua. Seharusnya Jumat kemarin itu melaksanakan kerohanian, tapi karena tanggal merah peringatan Isra Miraj baginda Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 27 Rajab ya. Sehingga kerohanian ini baru dilaksanakan hari ini ya. Untuk kerohanian kali ini kita akan membahas terkait peraturan pernikahan ya, sesuai tema ya, peraturan pernikahan, dan di buku biasa yang digunakan ya, yaitu Ensiklopedia Cara Beribadah Menurut Islam ya. Peraturan pernikahan. Bagaimana aturan pernikahan dalam Islam? Bagaimana sih? Apakah seperti apa dan sebagainya? Rukun yang hakiki dalam pernikahan adalah keridhaan kedua belah pihak, ya. Suami dan istri. Terus adanya ingin menikah, ya. Jadi keduanya ada niatan ingin menikah, antara suami dan istri itu keduanya ingin juga menikah, ya. Dan kemudian adanya ijab qabul. Nah, harus ada ijabnya, misalkan menggunakan fi'il madi di sini, fi'il mudhari, misalkan kalau dengan bahasa Arab jawaztuka binti. Nah, kata itu ya, kata si ayah itu ya, si ayah perempuan itu. Yang pengantin laki-lakinya menjawabnya qabiltu. Nah, itu aja ya. Sebagai salah satu contoh. Kalau di Cianjur misalkan, khususnya di daerah kita itu menggunakan biasanya bahasa Sunda ya, atau menggunakan bahasa Indonesia, tapi rata-rata biasanya bahasa Sunda ya. Nah, ini peraturannya tentunya harus ada pengantin laki-laki, pengantin perempuannya harus ada, maharnya juga ya. Jadi para ulama mengisyaratkan bahwa ucapan akad harus bersifat mutlak. Nah, sehingga kita sering melihat beberapa kejadian ya di pernikahan itu ada yang diulang kembali. Jadi akadnya itu ucapan akad atau ijab qabulnya itu terkadang diulang karena tidak memenuhi syarat tertentu ya gitu. Kitab-kitab fikih telah menyebutkan kewajiban dan hak-hak seorang suami. Tentunya harus ada kewajibannya. Kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa. Nah, itu harus paham. Jadi kedua pengantin ini harus paham gitu ya. Ya. Antara pengantin laki-laki, pengantin perempuan harus paham tentang kewajibannya ya. Kemudian di sini ada hukum menikah. Ada seorang gadis yang sangat cantik, di mana banyak laki-laki yang datang kepadanya dan mengajaknya untuk menikah. Namun gadis tersebut menolaknya. Apa yang menjadi sebab gadis tersebut menolaknya dan bagaimana hukumnya? Banyak yang datang, kemudian dia tidak menolak. Nah, itu bagaimana hukumnya? Jadi menikah adalah salah satu sunnah ajaran Rasul. Sebagaimana sabda Rasul, an-nikahu sunnati, paman robika sunnati, rogiba sunnati, falaisa mini, gitu kan. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Jadi jangan ya, kalau belajar itu kita fokus belajar saja. Ini sebagai pengetahuan untuk kita, bagaimana sih ketika kita mempersiapkan pernikahan itu ya, sebagai pengetahuan untuk pelajar ya. Jangan sekarang mah kita fokus aja, kalian itu fokus di belajar, proses pembelajaran ya. Nah, jadi hal itu memang wajar saja. Jadi kalau tidak suka ya tolak saja. Kalau suka ada niatan baik, mau ya terima saja gitu ya.
Tidak ada oh ini mah haram ulah nolak, tidak seperti itu ya. Karena kita kan yang dikedepankan itu adalah toleransi, terus apalagi kebebasan berpendapat, baik itu mau menolak tapi dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang telah disepakati baik itu oleh para ulama, baik itu oleh para tokoh-tokoh agama gitu ya, yang sesuai dengan syariat Islam ya itu. Kemudian di sini ada kapan pernikahan itu dinyatakan sempurna? Apakah sebelum dilangsungkannya akad nikah seorang wanita telah menjadikan hak seorang laki-laki sebagai istrinya apabila wanita itu telah menerima mahar yang dia inginkan? Bagaimana pernikahan itu dikatakan sempurna? Tentunya pernikahan tidak akan sah kecuali dengan telah dilangsungkannya akad nikah ya. Pas sekarang itu sering kan nikah itu mahal. Yang mahal itu bukan nikahnya ya. Yang mahal itu adalah resepsinya, perayaannya. Itu yang mahal. Sebenarnya nikah itu kan cukup saja dengan akad, ada mahar, ada saksi, ijab kabul ya beres gitu ya. Apa kemauan antara dua belah pihak, perempuannya mau menikah, laki-lakinya mau menikah. Terus laki-lakinya sudah siap dengan tanggung jawabnya, melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, perempuan pun seperti itu, ya sudah gitu. Tapi karena memang kita adalah manusia sosial, ya, makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, tentunya tidak lepas daripada kebiasaan urap ya, atau kebiasaan yang menjadi hukum di masyarakat ya. Sepertinya tidak kurang apa ya, kurang pas jika kalau misalkan melaksanakan nikah yang satu perawan, yang satunya lagi apa namanya belum menikah juga sama gitu kan si laki-lakinya, terus tidak ada resepsi. Sepertinya agak kurang gimana ya, mungkin sangkaan masyarakat itu kurang pas mungkin ya, kurang pas dengan keadaan saat ini. Jadi beda, bertolak belakang dengan kebudayaan atau kebiasaan di masyarakat. Tapi kalau misalkan ada niat seperti itu sah-sah saja ya, tidak masalah. Nah ini jadi di samping itu harus ada kerelaan persetujuan dari kedua belah pihak. Tentunya saya rela, tidak ada paksaan. Kalau misalkan dia merasa dipaksa karena ke orang tua, dia merasa dipaksa, itu kan nanti ada efek, ada akibat yang bisa memberikan apa hal-hal yang tidak baik di keluarga itu ya, gitu. Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka kita dapat menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan saudara penanya yang tadi itu ya. Itu ya. Membayar mahal sebelum akad nikah dapat disebutkan serupa dengan pertunangan. Nah, semua itu tidak menyebabkan akad nikah telah berlangsung. Jadi kalau mahar itu sebatas mahar, tidak ada akad, ya itu tidak sah ya. Perlu dipahami nih. Terkadang ada apa namanya taruh dulu, tapi tidak berduaan itu dosa sebenarnya. Ya kemana-mana berdua tidak ada akad. Mending yang paling aman itu akad dulu terlebih dahulu ya, akad biasa, akad nikah, ada saksi dan lain sebagainya. Jadi lebih aman gitu ya, kemanapun berdua karena sudah akad gitu ya. Tadi mungkin kalau ada mau resepsi ya resepsinya nanti di akhir gitu, seperti itu ya. Jadi sudah halal, jadi tidak menuju kan yang namanya berumah tangga itu atau berkeluarga atau menikah itu kan menyempurnakan keimanan misalkan. Ya kita ambil saja seperti menyempurnakan keimanan. Karena memenuhi sunnah Rasul tadi ya. Sehingga enggak elok kan kalau kita menyempurnakan keimanan, memenuhi penuh sunnah Rasul, tapi dengan adanya maksiat tadi itu ya. Berduaan kemana-mana, adanya kontak misalkan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang dengan calonnya itu tapi belum ada akad, itu kan dosa juga ya. Jadi itu perlu dipahami. Kemudian yang
selanjutnya hukum bagaimana nikah itu ya. Apakah nikah itu haram? Apakah nikah itu bisa sunnah? Bisa makruh, bisa mubah. Nah ini tentunya. Jika seorang laki-laki dia sudah mapan, dia sudah bisa membiayai orang lain, dia sudah memiliki niat untuk menikah, dia takut kalau misalkan tidak menikah nanti terjerumus kepada maksiat, maka yang harus dilakukan adalah wajib dia melaksanakan pernikahan. Seperti itu ya. Kalaupun sebaliknya belum bisa, memaksakan misalkan sudah mau, nah itu mungkin nanti hukumnya bisa makruh, bahkan ya akhir-akhirnya mungkin bisa haram juga nanti karena terlalu apa istilahnya itu memaksakan kehendak ya. Jadi harus sesuai lah, disesuaikan dengan kemampuan. Bagaimana solusinya? Kan kalau kata Rasul juga, kalau misalkan nggak mampu, nggak bisa ya falahi bisaum, puasa ya, saum, puasa. Tapi kalau di masyarakat itu kan ada orang tua yang membantu kadang. Sok we ayeuna mah kawin we daripada ke maksiat, kena biaya mah ti abah, ti aa, ti apa misalkan. Nah, itu ya beda lagi tentunya ya. Kalau itu mungkin ada kerelaan dari keluarga dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja ya. Jadi intinya bagi kaum terpelajar, kita fokus dulu saja, fokus mencari ilmu, fokus belajar, tidak tidak galider istilah kolot baheula namanya. Hanya ini sebagai pengetahuan saja, sebagai pengetahuan. Oh, ternyata nikah itu seperti ini ya. Oh, seperti itu ya. Dan lain sebagainya ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.